Selamat malam, selamat lagi kita jumpa kembali. Ini bukan menjadi rutinitas buat kita tiap minggu kita ada dalam rumah Tuhan, tapi ini menjadi kebutuhan rohani kita. Kita butuh Yesus, dan saya percaya firman Allah berkata, di mana ada 2-3 orang bersekutu tentang nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Firman Allah malam ini saya memberikan suatu tema, rencana menuju penebusan Tuhan. Kita melihat satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian: barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jemaat 2, 3. Sama-sama 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Silakan duduk. Sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya? Berarti orang percaya itu percaya kepada Yesus Kristus tentunya. Dan sudah berapa banyak firman yang saudara dengar? Dan sudah berapa banyak ibadah-ibadah yang saudara kerjakan? Dan firman Allah di sini dia berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Dia besar yaitu di dalam Yesus, dia harus menjalankan hidup seperti apa yang Yesus kerjakan. Untuk menjadi manusia yang sempurna, ya, untuk menjadi manusia yang betul-betul rohani, tidak mudah sudah. Tidak mudah seperti membalikan tangan langsung jadi rohani, langsung jadi benar. Karena manusia itu tidak luput dari segala kekurangan. Saat ini kita berkata kita mau hidup benar, sebentar kita keluar, tanpa kita sadari kita bisa memperkatakan hal yang buruk. Atau kita bisa berteriak dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di sini mengatakan bahwa kalau kita mengatakan kita di dalam Tuhan dan Tuhan itu tinggal di dalam kita, hidup kita ini harus seperti Dia. Memang untuk jadi yang benar itu sulit, saudara. Tapi mari kita usahakan masuk pada pintu yang sempit. Untuk apa kita masuk ke situ? Untuk hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat dulu di dalam firman Allah. Di dalam kitab Kejadian tentunya saudara sudah tahu. Tetapi Tuhan ciptakan manusia itu sempurna. Tuhan percayakan manusia itu harus melihat keberadaan yang ada di dalam bumi. Karena Allah itu mempercayakan manusia untuk mengatur. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Sedangkan Allah sudah katakan kepada Adam, di taman ini banyak pohon-pohon dan ada banyak buahnya. Kamu boleh makan buahnya, tapi pohon yang ada di tengah-tengah taman buahnya jangan dimakan. Nanti kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, saudara-saudaraku sekalian di dalam Tuhan, tentunya Adam dia cerita kepada Hawa. Sebagai manusia yang berdua itu tentunya dia tidak akan rahasiakan hal ini, karena itu dari Allah. Karena ini undang-undangnya Tuhan, tidak boleh. Mungkin si Adam itu berkata supaya mereka tidak kena kesalahan, jadi dia harus ceritakan kepada Hawa. Tetapi kita melihat kenapa sampai Hawa itu tergoda.
Hawa lebih percaya kepada si ular daripada perkataan Tuhan. Tapi di sini kita lihat pada waktu manusia jatuh di dalam kesalahan, sepertinya rencana Allah itu gagal. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Allah, apa yang dibuat oleh manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak pernah gagal. Karena dengan keadaan seperti ini, rencana itu berjalan terus sampai pada hari penebusan. Nah, saudara perhatikan di dalam firman Allah. Alkitab katakan Allah itu kasih. Setiap perbuatan salah itu harus dihukum. Dan di sini kita melihat akan firman Allah di dalam kitab Kejadian ini. Kalau saudara perhatikan kitab Kejadian pasal yang ketiga, di ayat yang ke-7, pada saat mereka berbuat salah di hadapan Tuhan, mereka telanjang. Sebenarnya mereka hidup itu ditutupi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi karena mereka sudah melanggar aturan Tuhan, maka mereka lihat keadaan mereka telanjang. Coba kita lihat saudara dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan seterusnya. Nah, kita lihat ayat yang ke-8, ke-9 dan seterusnya. Itu bicara Allah penuh dengan kasih. Kalau Allah tidak punya kasih, manusia jatuh dalam dosa, biarin aja. Paling dia dihukum, sudah seperti itu. Tetapi Allah itu bukan manusia. Setelah dia tahu mereka sudah berbuat dosa, dia sudah tahu mereka itu telanjang, mereka bersembunyi, dan Allah datang ke taman yang indah itu. Mereka dengar langkah kakinya Allah datang. Dan apa yang Allah lakukan? Dia mencari dan memanggil mereka. Adam, Hawa, di mana kalian? Sebenarnya tidak perlu Yesus panggil. Yesus tahu ada di mana mereka. Betul tidak, saudara? Karena dia maha kuasa. Tetapi Allah memanggil, Allah ingin supaya ada sesuatu yang keluar dari dasar hati manusia. Bahwa kami ada di sini. Kami takut, kami telanjang, kami malu dan lain sebagainya. Jadi pada saat manusia berbuat dosa, roh malu itu muncul, roh takut itu muncul. Terus lagi Tuhan berkata, kenapa itu terjadi? Mereka mulai dorong satu sama yang lain, tidak mau mengaku diri sendiri yang salah. Adam bilang, yang engkau kasih itu perempuan yang buat itu. Tanya sama perempuan, perempuan bilang, itu karena ular. Jadi tidak mau mengaku diri mereka. Mereka anggap mereka ya baik-baik aja, saudara. Nah, di sini roh-roh yang itu muncul. Dan akhirnya roh itu menjadi darah daging bagi umat manusia. Dan akhirnya manusia sampai hari ini dampaknya semua seperti itu. Saya katakan tadi, kesalahan mereka harus dihukum. Karena mereka sudah melanggar. Hukuman apa yang Allah berikan untuk perempuan dan laki-laki? Saudara perhatikan firman Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16 untuk perempuan. Dia berkata begini. Firman-Nya kepada perempuan itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan dirahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atas dirimu. Pertama-tama,
Perempuan dia akan hamil, dia akan mengalami kesusahan yang berat. Nah sekarang untuk kaum pria, ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, yaitu Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dan seterusnya. Ini hukuman untuk laki-laki. Tapi itu sudah ditetapkan oleh firman. Dia akan jadi susah. Dia tidak bisa berbuat banyak lagi. Tetapi satu jalan. Allah itu punya kasih. Kasih sayang Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kalau kita berbalik tinggalkan hal yang buruk itu. Amin, saudara. Kita jangan tetap tinggal di dalam keburukan, ketidakpastian hidup kita. Berbalik, datanglah, percaya, kembali kepada Allah, kembalilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbuka untuk saya dan saudara. Saudara-saudaraku sekalian, itu hukuman daripada orang yang berbuat salah. Sudah dihukum, firman Allah katakan mereka diusir dari Taman Eden, keluar. Taman Eden bicara tentang taman yang indah dan bahagia. Selalu di sana ada Tuhan. Tapi karena manusia sudah dihukum, sudah bersalah, harus dia ditolak keluar. Harus hidup apa yang seperti perkataan Allah. Harus cari hidup masing-masing. Akan susah dan menderita. Dan akhirnya dampaknya kepada saya dan saudara sebagai keturunan daripada Adam dan Hawa. Firman Allah berkata, kita manusia ciptaan yang mulia. Dengan keadaan kemuliaan dia sempurnakan hidup kita. Cuma manusia pertama itu nggak taat kepada firman. Jadi jatuh di dalam kesalahan. Dan akhirnya kita semua manusia salah di hadapan Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan kemarin dia katakan, bicara tentang warisan. Allah tidak wariskan kepada saya mobil yang mewah, rumah yang mewah, dan duit yang banyak. Tetapi Allah wariskan kepada kita, yaitu takut akan Dia. Dan melihat kekurangan-kekurangan orang, memberikan mereka tumpangan dan mengasihi mereka. Itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, karena warisan itu yang ada di dalam dunia itu bisa bikin bunuh-bunuhan. Itu warisan. Tetapi warisan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang beriman, yang pertama takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan buat hal-hal yang buruk. Amin, saudara. Itulah sebabnya biar hidup kita itu selalu, pikiran kita itu jangan ada perkara yang kotor. Kalau saudara melihat satu contoh di dalam Kejadian pasal yang keempat, cerita ini bicara tentang Kain dan Habel. Semua tahu ceritanya. Dua-dua yang sudah dewasa mempersembahkan korban kepada Allah. Dan korban siapa yang diterima oleh Allah? Korban siapa yang diterima Allah? Habel. Dan firman Allah berkata Kain itu marah. Kalau secara pemikiran manusia, Kain itu harus marah sama siapa? Sama siapa, saudara? Kalau secara logika, Kain itu marah sama Tuhan. Kan yang menerima Tuhan, bukan Habel.
Habel mempersembahkan sama dengan Kain. Tetapi inilah hidup manusia. Itu keturunan darah itu sudah dimasuki dengan segala roh kejahatan. Dan akhirnya dia berkata sama adiknya, Habel, mari kita ke sawah, kita ke padang. Mungkin ada kata-kata yang lain sampai Habel itu iya ikut saja. Dan firman Allah jelaskan sampai di sana. Rupanya Kain sudah punya rencana, lalu dia bunuh Habel. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, Tuhan bilang sama Kain, kamu bikin apa sama Habel? Karena darah adikmu itu berteriak kepada Allah. Firman Allah ini bukan cuma untuk saudara, tapi untuk saya juga. Ini menjadi satu pelajaran hidup. Karena kita beriman kepada Tuhan untuk masuk di dalam kerajaannya. Kita harus tanggalkan sedikit demi sedikit. Ada haleluya? Coba senyum dulu sedikit, saudara. Lalu apa hukuman yang Allah luaskan itu terjadi kepada Kain? Saudara perhatikan firman Allah. Ayat yang ke-11, Kejadian pasal 4. Dia berkata begini. Maka sekarang terkutuklah engkau. Kata-kata terkutuk itu jadi nggak enak didengarnya. Sudah dikutuk Yesus karena tidak mau akui kekurangan kesalahannya, terkutuklah dia. Lalu isinya apa? Terbuang jauh dari tanah yang mengangaka mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi, dan seterusnya. Dia dikutuk oleh Tuhan. Dan apa dia tanam itu tidak sepenuhnya dia harus terima. Mungkin hanya bagian kecil. Jadi mau tanam padi, ada hasilnya tapi sedikit. Akhirnya kalau kita sudah capek menanam sesuatu, cuma hasil sedikit, kita mulai mengeluh. Betul tidak, saudara? Orang Jerman bilang mulai bafeto. Kita berkata, Tuhan, saya sudah bawa milik Tuhan. Tapi kalau saudara sudah alami seperti Kain ini, walaupun engkau kasih milik Tuhan, hasilnya engkau terima hanya sedikit. Supaya hasilnya banyak, bereskan hidup ini dengan Tuhan. Jangan bereskan dengan manusia, dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber. Amin, saudara. Dia sumber selamat, dia sumber berkat, dia sumber sehat di dalam hidup kita. Lalu hukuman itu katakan dia akan mengembara ke sana dan kemari. Dia lari sana, lari sini, tinggal di sana, tinggal di sini. Kesimpulannya, berarti hidupnya tidak aman, tidak tenang. Nah, kalau Kain di sini Tuhan katakan dia terkutuk. Apa yang dia tanam tidak menghasilkan yang sepenuh, hanya sedikit saja. Dan dia akan menjadi pelarian di mana-mana dia pergi, di mana-mana dia berada. Kesimpulannya tidak tenang ini hidup. Kalau orang tidak tenang itu hidup mau jadi apa? Tapi saya mau bawa kepada saudara, takut akan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi hidup ini, firman Allah tadi dia katakan, kalau kita mengatakan kita orang Kristen, kita orang percaya, kita disebut anak-anak Tuhan, harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tentunya yang Tuhan mau hidup yang benar. Takut akan Tuhan, hidup yang benar. Kasih mengasihi satu sama yang lain. Dan banyak sekali pelajaran tentang Yesus.
untuk kehidupan sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kalaupun kita banyak salah, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kita, Tuhan sucikan kita, supaya hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya kembali kepada 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dia berkata begini sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia adalah Yesus, ia wajib hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada haleluya. Kita lihat perjalanan Yesus di muka bumi, dari kota sampai di desa sekalipun, banyak orang mengikut dia. Karena apa? Dia mengajarkan perkara-perkara yang benar. Tapi untuk melangkah lebih jauh, untuk kita menjadi berkat, koreksi hidup kita ini. Kalau kita banyak salah, kita banyak kurang di hadapan Tuhan, teristimewa di hadapan manusia, minta ampun sama Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita, supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Firman Allah berkata, pergilah ke seluruh bumi dan jadikanlah sekalian bangsa itu murid. Jangan dulu sampai ke ujung bumi. Diri kita dulu, beresin hidup diri kita, baru di dalam rumah tangga kita. Kalau suami atau istri, beresin dulu itu hidup, baru kepada anak-anak dan keluarga, baru kita keluar dari rumah kita. Kalau kita sudah beres, saya percaya engkau keluar rumah saudara untuk beritakan tentang damai sejahtera, itu akan berhasil. Ada amin saudara? Sebab itu pada kesempatan malam hari ini, kesimpulan daripada firman Allah kita lihat dalam suratan Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekali lagi jemaat, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia menegaskan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bilang kalau kita sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, hiduplah seturut kehendak daripada Tuhan. Malam ini dengan tema yang ada, rencana menuju penebusan. Ada 2 babak yang saya ingin sampaikan, tetapi hari ini babak yang pertama. Kita jumpa babak yang kedua minggu yang akan datang.